Madinah itu apa sih apa ya benefit kemudian apa kelebihannya apa itu di sana kuliahnya gratis atau gimana mungkin bisa ceritain. Jadi kalau di Madinah insya Allah nggak ada negatifnya, positif semua. Kenapa kita katakan seperti itu? Ini kita lagi ngomong enak aja. Jadi kalau kita sudah dinyatakan lulus, tiket sama visa itu akan dikirim ke email kita, jadi kita tinggal berangkat. Nah, nanti per bulan kita dapat uang saku, uang per bulan. Tempat tinggal sudah jelas di sana. Setiap hari kita bisa ke Masjid Nabawi, atau setiap minggu kita bisa umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi yang cerah ini saya sekarang hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Hari ini saya berencana menemui sahabat lama saya yang rencananya akan saya korek informasinya mengenai bagaimana kuliah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Beliau adalah mahasiswa S3 di program Pasarjana Universitas Islam Madinah guys. Beliau namanya Ustadz Amin Al-Bantani. Kebetulan dia asli orang Banten yang lama bermukim di Arab Saudi, khususnya di Madinah sebagai mahasiswa sarjana sampai dengan pasca sarjana dari S1 sampai dengan S3 sekarang dia yang jalankan. Oke guys, ikutin wawancara kami dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama sahabat saya ini Ustadz Amin Al-Bantani. Mungkin saya tertarik dengan Ustadz Amin ini, semangatnya luar biasa ya, semangat luar biasa. Dia kuliah dari S1 ya, S1 di Madinah, kemudian lanjutin lagi S2 di Madinah, dan sekarang alhamdulillah udah S3 nih. Semoga aja profesornya juga nanti bisa usul juga, saya juga bisa ini bareng-bareng. Oke. Saya ingin apa ya, mungkin bercerita sejarahnya, bagaimana proses pendaftarannya. Ini kan edukasi juga ya, edukasi juga buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya teman-teman ya santri-santri yang ada di Jawa, santri-santri ini yang ingin meneruskan studi ke khususnya ke Universitas Madinah ya. Oke. Mungkin Pak Ustadz bisa diceritakan bagaimana proses awalnya sampai sekarang, sampai bisa studi S3 di luar negeri juga di Universitas Madinah. Ini ada Ustadz Teguh ya, mungkin dia ingin bertanya-tanya nih ya, kemudian dia masih Romin juga Romin tadi Hidayatullah ya, misalnya ingin bertanya-tanya juga gitu, bagaimana prosesnya supaya mungkin teman-teman dari Ustadz Teguh juga bisa ngikutin gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, mungkin bisa cerita Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jadi satu kehormatan bagi saya bisa bersama dengan Profesor. Amin. Semoga semangat dan ilmu beliau bisa kita pelajari bersama. Adapun untuk kuliah di Madinah, saya pertama kali masuk itu 2010 ya. 2010. Jadi ketika itu selesai dari pengabdian di Gontor, selesai dari situ kita langsung dipanggil. Dulu pesantrennya di Gontor. Oh, di Gontor. Jadi selesai 2008-2009. Ketika 2009 kita mengikuti interview atau mukogalah yang diadakan bersama dengan daurah. Daurah itu biasanya pembelajaran intensif yang diadakan oleh beberapa kampus di Arab Saudi, khususnya Madinah. Jadi para masyayikh itu datang ke Indonesia itu untuk mengadakan daurah dan juga mukogalah. Biasanya itu diadakan di beberapa pondok, diantaranya ketika itu adalah Gontor. Kalau sekarang mungkin ada Darun Najah, ada juga di Makassar, Stiga dan lain sebagainya. Nah, ketika
ketika mereka mengadakan daurah atau pembelajaran intensif Islam ini, nanti diadakan namanya muqabalah, penerimaan mahasiswa baru dengan jalur interview. Nah, itu dulu. Kalau sekarang itu kalau kita mau mendaftar ke kampus itu harus masuk ke website yang akan selalu kita share nanti di deskripsi. Nanti di sana kita diminta untuk melengkapi data-data induk yang harus, contohnya paspor. Kenapa harus ada paspor? Karena paspor ini pengganti KTP kita. Ya, paspor, terus nilai-nilai SMA kita, SMA maksudnya sederajat ya, baik itu aliyah, SMK dan sebagainya ataupun pondok. Terus ada namanya sertifikat berkelakuan baik. Sertifikat berkelakuan baik ini bisa diminta dari biasanya pimpinan pondok atau juga dari pimpinan pondok atau juga dari kepolisian. Nanti setelah itu kita mengikuti ujian. Jadi kalau kita sudah melengkapi semua data-data yang diminta, akan keluar namanya rokun tolak atau nomor registrasi. Nomor registrasi ini kita bawa ke tempat ujian. Jadi saya nanti menanyakan mana rokun tolaknya, mana nomor registrasinya, dicek di sistem datanya sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya belum, nanti diminta untuk melengkapi beberapa hari ke depan. Kalau misalnya tidak dilengkapi, biasanya akan hapus secara sendirinya. Maka dari itu ini kita minta kepada teman-teman juga yang mau daftar harus melengkapi, karena itu kalau tidak dilengkapi percuma. Walaupun kita ikut ujian tidak melengkapi, tetap tidak langsung akan gugur secara langsung seperti itu. Ketika ujian nanti akan ditanya apa saja yang ditanya. Yang ditanya biasanya fikih, akidah, Al-Quran, hadis yang basic saja. Contohnya fikih itu ditanya ketika kita mau sholat apa harus kita kerjakan. Jadi wudhu, kalau nggak ada air harus tetap tayamum, seperti itu. Atau misalnya kita ditanya syarat-syarat sholat apa saja, rukun-rukun sholat apa saja. Nah, seperti itu dalam berbahasa Arab. Dan tantangannya adalah bahasa Arab dan juga bahasa pusat mereka dengan lahja mereka. Artinya kita mungkin kalau di bahasa Indonesia paham, cuma untuk mendengar kecepatan lahja mereka agak kesusahan, seperti itu. Atau nanti ditanya tentang Al-Quran. Al-Quran ini biasa ditanya sebutkan atau berapa Al-Quran yang kita hafal, nanti suruh menyambung ayat. Nanti dari ayat itu biasanya dosen menanyakan berhenti. Sekarang ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, apa i'rabnya? Alhamdulillah itu misalnya jumlah fi'liyah atau ismiyah, nanti i'rabnya seperti apa? Nah itu yang dimaksud dengan pertanyaan atau sorotnya. Tadi fikihnya sudah jelas. Ada juga pertanyaan akidah, misalnya ditanya bagaimana pemahaman kita tentang orang yang misalnya contohnya dia meminta-minta kepada selain Allah, seperti itu. Atau dia juga menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau juga ada yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah seharusnya ada seorang nabi, bukan Rasulullah dan sebagainya. Nah yang seperti ini yang berkaitan dengan akidah juga harus kita dasari. Nah, cuma harus digarisbawahi bersama, di Madinah ini sifatnya adalah taufik dari Allah, rezeki dari Allah. Banyak teman-teman kita yang lebih berhak, lebih pantas secara akademisi, cuma Allah belum kasih rezeki. Ada juga orang yang ya datang ke sana belajar ikro mungkin bahasanya ya, atau belajar bahasa bagian ya lebih murni kepada rezeki. Allah yang tahu mana yang lebih baik buat kita gitu. Atau gini, melihat juga lihat kondisi daerahnya seperti di Papua ya, atau mungkin daerah-daerah yang tertinggal lainnya, mungkin dia dakwahnya betul. Jadi memang di antara visi-misi kampusnya adalah menyebarkan Islam gitu. Jadi di antara faktor terbesar juga kalau daerah kita adalah daerah minoritas, itu mungkin jadi prioritas terbesar. Seperti itu. Jadi teman-teman kita ada yang dari timur ya, masuk ke sana itu ada kelas subah. Kelas subah itu adalah persiapan sebelum masuk kuliah. Jadi mereka tuh belajar A, B, T, dari awal seperti itu. Ada. Tapi memang kalau dari Jawa, tempat mayoritas ini persaingan lebih ketat, maka modal kita semakin banyak, doa kita semakin besar, insya Allah kita punya kesempatan juga.
Masalah mungkin kalau kuliah di Madinah itu apa sih mungkin apa ya benefit kemudian apa kelebihannya apa itu di sana kuliahnya gratis atau gimana mungkin bisa ceritain. Jadi kalau di Madinah insya Allah nggak ada negatifnya, positif semua. Kenapa kita katakan seperti itu? Ini kita lagi ngomong enak aja. Jadi kalau kita sudah dinyatakan lulus, tiket sama visa itu akan dikirim ke email kita, jadi kita tinggal berangkat. Nah, nanti per bulan kita dapat uang saku, uang per bulan. Tempat tinggal sudah jelas di sana. Setiap hari kita bisa ke Masjid Nabawi, atau setiap minggu kita bisa umroh. Iya. Jadi umroh bisa umroh kalau mau umroh gitu. Karena memang kita tidak bisa tetap uang saku dapat, biaya kuliah gratis. Biaya kuliah gratis, tempat tinggal dapat. Nanti uang saku itu kita bisa beli kupon buat makan. Wah, gitu ya. Banyak banyak kelebihannya. Bahkan kalau dulu, mungkin sekarang masih ada juga, S1 itu kalau 2 semester nilai kita di atas 4,75, karena di sana tuh nilai terbesar 5, 4,75 ke atas berarti kan bahasanya kamlet ya. 2 semester dapat, maka kita dapat uang saku lebih 1.000 real. Nah, kalau biasanya cuma 850 per bulan. Nah, 2 semester nilai kita mumtaz, itu nanti ada dipanggil, ambil uang, dapat 1.000 real. Jadi kalau satu S1 ini 4 tahun, 8 semester nilai kita mumtaz semua, kita dapat 4.000. Ada juga banyak ya ininya apa kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kita sebutkan nilai laku gitu. Ya, kalau tadi mau ditanyakan apa ya? Namanya Islamic University of Madinah. Biasanya kita panggilnya UIM, Universitas Islam Madinah. Gitu. Jadi di Madinah itu di Saudi secara keumuman kampus yang menerima pendatang yang lebih banyak daripada pribumi itu hanya kampus kita. 80% adalah pendatang, itu dari semua negara, dari orang paling hitam, paling putih, paling pendek, paling kecil, semuanya lengkap. Jadi Afrika, Eropa, Amerika semuanya ada. Nah, kalau orang Saudi hanya 20%. Beda dengan kampus Ummul Qura, Qasim dan lain sebagainya, pendatang tuh mungkin hanya 20 sampai 25. Oke, alhamdulillah ya banyak sekali yang di-share. Mungkin teman-teman yang ada di rumah tertarik juga untuk studi di di Arab, khususnya di Madinah. Ya, tadi saran-sarannya nanti mungkin bisa ditanyakan langsung juga nih ke Pak Ustadz Amin. Lebih banyak sarannya. Oke, alhamdulillah ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 25 saya berada di pantai Pasir Sirih. Pantai Pasir Sirih Karangmeong. Karangmeong yang ada di Anjar. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustaz, sahabat saya. Mungkin kita cukupkan ya, Ustaz ya. Dan lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita sedikit mengenai kegiatan hari ini. Sebelum wawancara dengan Ustadz Al-Amin, saya meninjau dulu rencana beliau yang akan membuat pesantren di wilayah Serang, tepatnya di Desa Kadu Agung, Kecamatan Cigesal, di atas cagar alam rawa danau. Kemudian dari sana kita bersama-sama langsung ke Pantai Carita, ke Karangmeong, di Pantai Pasir Sirih atau orang bilang Pasir Putih Sirih. Karangmeong ini tepatnya berada di sebelah Hotel Marga. Ya.